Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dimas Ayu Masluha, Sinta Aryanda, Asmaul Husna, Intan Nurfauziyah, M. Ubaidillah, dan Dini Istiani Sabani akan mempresentasikan tentang aspek pemasaran. Menurut salah satu pakar SWOT, Freddy Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Sederhananya, analisis SWOT adalah alat analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor, yaitu strength atau kekuatan. Kemudian ada weakness, kelemahan. Yang ketiga ada opportunities, peluang. Keempat ada threats atau ancaman. Analisis SWOT juga memiliki manfaat. Yang pertama yaitu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut tadi. Ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Dan juga dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. Manfaat yang kedua yaitu mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholder yang akan menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan untuk mengikat suatu kerjasama dan saling menguntungkan. Manfaat ketiga yaitu dapat dijadikan sebagai penilaian secara rutin dalam melihat suatu progress report dari setiap keputusan yang dibuat selama ini. Analisis SWOT juga memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut, baik dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Strategi bauran pemasaran, yaitu strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan maksimal. Konsep ini tentunya berbeda dengan marketing mix 4P yang hanya memiliki 4 konsep, yaitu produk, place, bridge, dan promotion. Yang pertama ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen tidak hanya mengacu pada bentuk fisik produk, melainkan suatu paket kepuasan yang dapat dari pembelian produk. Yang kedua ada bridge atau harga. Setelah produk berhasil diciptakan dengan segala atributnya, langkah selanjutnya adalah menentukan harga produk. Harga produk merupakan sejumlah nilai dalam mata uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, place atau tempat. Pemilihan lokasi yang tepat berarti mendapatkan lokasi yang memungkinkan paling banyak efek positifnya bagi organisasi dan menghindari sebanyak mungkin efek negatif yang mungkin timbul. Jika organisasi telah menentukan letak lokasi usahanya, maka lokasi usaha tersebut akan menentukan biaya yang ditimbulkan dan sulit untuk meminimalkannya. Yang keempat ada promosi. Salah satu variabel marketing mix yang sangat penting yang dilakukan untuk membuka pangsa pasar yang baru atau memperluas jaringan pemasaran. Sehingga untuk bauran pemasaran itu setiap perusahaan membutuhkan strategi untuk terus berkembang. Perumusan strategi harus dilakukan dengan tepat di awal akan mendirikan sebuah perusahaan. Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Jadi untuk kesimpulannya bahwa strategi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai keunggulan baik dalam mengatasi persaingan atau dalam mendapatkan konsumen sehingga kesuksesan suatu perusahaan dapat tercapai. Karena suatu perusahaan dikatakan berhasil apabila tujuan utamanya tercapai. Sementara itu, secara konseptual, strategi dapat dipahami sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.
Marketing atau pemasaran yaitu suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Dalam upaya mencapai target pemasaran, diperlukan adanya aspek-aspek dalam pemasaran marketing mix yang dikenal 4 bauran marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmenting, targeting, positioning, strategi. Menurut Vitale, strategi adalah suatu rencana yang fundamental untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan dalam KBI diartikan sebagai suatu rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi dipandang sebagai sebuah program yang meliputi tujuan yang ingin dicapai, disertai dengan tindakan atau langkah-langkah khusus untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai usaha merespon lingkungannya, para ahli mengemukakan pengertian secara berbeda-beda dalam penyajian dan penekanannya. Namun semuanya mempunyai pengertian yang hampir sama antara satu dengan yang lain. Berikut beberapa definisi mengenai pemasaran yang dimaksud menurut The American Marketing Association menyebutkan marketing is the planning and execution the conception, printing, promotion, and distribution organizational goals. Definisi di atas mengandung arti bahwa pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep harga, promosi, dan distribusi sejumlah ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu menemukan tujuan individu dan organisasi. Sedangkan menurut Chartered Institute of Marketing menyebutkan bahwa pemasaran adalah manajemen process of achieving. Tersirat bahwa pemasaran adalah suatu proses manajemen yang bertanggung jawab untuk mengantisipasi dan memuaskan keinginan atau kebutuhan pembeli demi meraih laba. Stasiun dalam swasta dan Irawan mendefinisikan pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menemukan harga, promosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Kotler dan Keller mengartikan marketing is a social process by which individuals and progress obtain. Pemasaran adalah suatu proses sosial manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa bernilai dengan pihak-pihak lain. Dalam kaitannya dengan pemasaran, strategi definisi sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkeseimbangan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran. Dengan demikian, strategi pemasaran, kegiatan pemasaran untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kaitannya dengan implementasi variabel-variabel pemasaran seperti identifikasi pasar, segmen pasar, pemosian terhadap pasar, dan elemen bauran pasaran.
segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi atau mengelompokkan kelompok konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen. Segmen pasar juga diartikan sebagai usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang didapat dibedakan suatu sama lain dengan hal-hal kebutuhan karakteristik atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkau. Pada dasarnya segmentasi pasar merupakan suatu strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pasaran yang berorientasi pada konsumen. Dengan melaksanakan segmen pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya perusahaan di bidang pemasaran dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk menghemat usaha-usaha pemasaran dengan menitik beratkan pada pembeli yang berminat tinggi untuk membeli. Selain itu, segmentasi dilakukan untuk menghubungkan antara kebutuhan dengan tindakan. Menurut Casali, sedikit ada 5 manfaat yang diperoleh dengan melakukan segmentasi pasar. Pertama, mendesain produk-produk. Kedua, menguasai posisi yang superior dan komparatif perusahaan. Menemukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Strategi positioning. Penerapan produk-produk positioning mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk yang persaingan dan menciptakan bauran pemasaran yang terperinci. Pada hakikatnya, penampakan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu diingatan konsumen. Menjelaskan beberapa cara produk positioning yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan produk pada konsumen. Yang dituju antara lain 1. Penentuan posisi. 2. Penentuan posisi. Menurut manfaat. Penentuan posisi menurut atribut. Penentuan posisi menurut pengguna atau penerapan. Penentuan posisi menurut pemakaian ini. Penentuan posisi menurut persaingan. Di sini produk secara keseluruhan menonjol. Penentuan posisi menurut kategori produk. Di sini produk posisi sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Penentuan posisi harga atau kualitas. Di sini produk diposisikan sebagai menawarkan nilai terbaik. Misalnya Busch Gardens dapat memposisikan sebagai nilai-nilai terbaik untuk harga. Kemudian yang berikutnya ialah analisis TAUS. Analisis TAUS merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk melihat faktor eksternal dan internal perusahaan. Tahap pertama analisis TAUS yaitu dengan melihat faktor eksternal perusahaan, kemudian diikuti dengan melihat faktor internal perusahaan. Analisis TAUS adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa lingkungan eksternal dan lingkungan internal secara bersama-sama untuk memperoleh pendekatan sistematis dan dukungan untuk memperoleh keputusan. Analisis TAUS merupakan metode perencanaan strategi yang didasari pada logika, memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi.
Dengan demikian, perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi dalam kondisi yang ada saat ini. Baik, selanjutnya yaitu pemasaran digital. Pemasaran digital mendorong penciptaan dan permintaan menggunakan kekuatan internet. Menurut data dunia, urutan pengguna internet, Asia merupakan pengguna internet terbesar di dunia dan kemungkinan akan meningkat setiap tahunnya. Ini merupakan peluang besar sekaligus tantangan bagi dunia usaha. Dunia usaha harus cepat dan sigap dalam melakukan transformasi usaha, terutama dalam pemasaran dari pemasaran konvensional menjadi pemasaran digital. Nah, peluang pemasaran digital itu sangat besar peluangnya untuk mendapatkan konsumen melalui internet, sehingga dunia usaha harus menyiapkan diri dan bertransformasi ke pemasaran digital seperti segi finansial, strategi, dan sumber daya yang mumpuni. Sekian presentasi dari kelompok 4, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.